Audio Jungle. Audio Jungle. Komisi Informasi KI, Provinsi Bali memilih Desa Tegal Harum Kota Denpasar sebagai pilot proyek KI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk klasifikasi desa informatif. Ditunjukkannya Desa Tegal Harum tersebut tak lepas dari prestasi yang dicapai pemerintah desa tersebut dalam kategori Badan Publik Desa Informatif yang dilakukan KI Bali tahun 2021 lalu. Ketua KI Babel, Ita Rosita mengaku bersyukur dapat belajar dengan desa informatif terbaik di Provinsi Bali. Menurut Ita, program kerja desa informatif di Babel akan diberlakukan di tahun 2023 mendatang. Hal yang sama juga diutarakan komisioner KI Babel lainnya, Fahriani dan Martono. Keduanya memiliki pandangan sama terkait Desa Tegal Harum dijadikan badan publik informatif. Menurut kedua komisioner ini keberhasilan itu tak lepas dari pola manajerial yang baik dilakukan kepala desa, perbekal, Desa Tegal Harum yang begitu mumpuni memanagi bawahannya yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan mempunyai kreativitas dalam digitalisasi. Dari tampilan video layanan yang dapat diunggah di YouTube tersebut, sungguh Kades Tegal Harum ini sangat smart menjelaskan kondisi desanya, ditambah lagi kreativitas berbasis aplikasi yang dibangun mereka sungguh sangat luar biasa, puji Fahriani dan Martono. Untuk sebuah desa, kata Fahriani, tampilan digital yang dibangun Pemdes Tegal Harum sudah melebihi ekspektasi. Bahkan website mereka sangat banyak dan memiliki konten sungguh sangat kreatif, ditambah aplikasi layanan yang begitu banyak dan sudah terintegrasi dalam satu website utama. Wajar saja Desa Tegal Harum dijadikan desa informatif. Beberapa aspek penilaian sudah sangat melebihi ekspektasi, puji Fahriani. Perbekal, Kades Tegal Harum Iko Mang Adi Widiantara menyambut baik kedatangan komisioner KI Babel di kantornya. Menurut Iko Mang, keberhasilan pihaknya dalam kategori desa informatif tak lepas dari peran yang besar yang dilakukan oleh tim layanan yang dibentuknya. Kita ini semua adalah tim. Bagaimana kita menjalankan ini secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, ujar Iko Mang. Jadi prestasi yang diraih tersebut, lanjut pria muda tersebut, adalah keberhasilan tim, bukan saja keberhasilannya saja sebagai seorang kepala desa. Saya mempunyai pandangan setiap orang itu memiliki kompetensi. Staf yang masuk dalam tim layanan ini adalah orang yang sama pada Pemdes sebelumnya. Tugas saya adalah menemukan potensi yang dimiliki staf, selanjutnya mempercayakan mereka untuk melaksanakan layanannya, sebut Iko Mang. Sementara itu, Wakil Ketua KI Babel Ricky Fermana dan Koordinator Bidang AC KI Babel Wahyu Saputra mengharapkan kunker ke Desa Tegal Harum dapat dijadikan bahan penting untuk dikemas di Bangka Belitung. Jadi prestasi yang diraih tersebut, lanjut pria muda tersebut, adalah keberhasilan tim, bukan saja keberhasilannya saja sebagai seorang kepala desa. Saya mempunyai pandangan setiap orang itu memiliki kompetensi. Staf yang masuk dalam tim layanan ini adalah orang yang sama pada Pemdes sebelumnya. Tugas saya adalah menemukan potensi yang dimiliki staf, selanjutnya mempercayakan mereka untuk melaksanakan layanannya, sebut Iko Mang. Sementara itu, Wakil Ketua KI Babel Ricky Fermana dan Koordinator Bidang AC KI Babel Wahyu Saputra mengharapkan kunker ke Desa Tegal Harum dapat dijadikan bahan penting untuk dikemas di Bangka Belitung. Kemasan yang atraktif, kata Ricky dan Wahyu, tentu sangat diharapkan sehingga di tahun depan dapat lahir desa-desa informatif di Bangka Belitung. Poin pentingnya ada dua, pertama bagaimana nantinya pihak desa dapat menjalankan layanan informasi non-digitalisasi dengan cara ramah dan tulus hati, kedua bagaimana Pemdes juga kreatif membangun layanan informasi publik berbasis digitalisasi, sebut Ricky dan Wahyu. Dari Tegal, Redaksi Belitung Televisi Berita melaporkan. Kemasan yang atraktif, kata Ricky dan Wahyu, tentu sangat diharapkan sehingga di tahun depan dapat lahir desa-desa informatif di Bangka Belitung. Poin pentingnya ada dua,
Pertama, bagaimana nantinya pihak desa dapat menjalankan layanan informasi non-digitalisasi dengan cara ramah dan tulus hati. Kedua, bagaimana Pemdes juga kreatif membangun layanan informasi publik berbasis digitalisasi, sebut Ricky dan Wahyu. Dari Tegal, Redaksi Belitung Televisi Berita melaporkan. Kemasan yang atraktif, kata Ricky dan Wahyu, tentu sangat diharapkan sehingga di tahun depan dapat lahir desa-desa informatif di Bangka Belitung. Poin pentingnya ada dua. Pertama, bagaimana nantinya pihak desa dapat menjalankan layanan informasi non-digitalisasi dengan cara ramah dan tulus hati. Kedua, bagaimana Pemdes juga kreatif membangun layanan informasi publik berbasis digitalisasi, sebut Ricky dan Wahyu. Dari Tegal, Redaksi Belitung Televisi Berita melaporkan. Audio Jungle. Audio Jungle.